Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Pramudia dari Lokal 1A dengan NIM 2010207032. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli, untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung atau tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan konseli dan tidak langsung menggunakan media tertentu, dan diberikan secara individual atau jumlah peserta didik atau konseli yang dilayani satu orang. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. 4. Konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal, serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Tujuan. 1. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terdiri dari A. Pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya, pekerjaan, budaya, dan norma agama. B. Fasilitasi, yaitu memberikan kepada diri dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. C. Penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan sendiri dan dengan lingkungannya dinamis dan konstruktif. D. Penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan, yaitu sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. E. Adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan, termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik atau konseli. F. Pencegahan, yaitu membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya peserta didik atau konseli tidak mengalami masalah dan kehidupannya. G. Perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru bimbingan dan konseling memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional, bersahabat, sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. H. Pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat, normal, dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. I. Pengembangan, yaitu lingkungan belajar yang kondusif,
yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. J. Advokasi, yaitu membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu 1. Memahami dan menerima diri dan lingkungannya. 2. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. 3. Mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. 4. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 5. Mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan nomor 6. Mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. 1. Asas layanan bimbingan dan konseling. A. Kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Bimbingan dan Konseling. B. Kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang diperlukannya. C. Keterbukaan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi. D. Keaktifan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. E. Kemandirian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik atau konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. F. Kekinian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan peserta didik atau konseli. G. Kedinamisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling sejalan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling. H. Keterpaduan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat. I. Keharmonisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. J. Keahlian. Keahlian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling. K. Tutwuri Handayani, yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau konseli untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal.